Siap. Mulai Silakan direkam, Bu Pak. Ari. Oke. Mangga Panjen? Saya coach-nya kan ya? Oh iya, saya Itu Kuci. ada Betul. Oke. Assalamualaikum Panjen. Waalaikumsalam Ibu Ari. Bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Bu Ari, apa yang mau Ibu ceritakan? Silahkan. Begini, Pak Anjen, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya agak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid yang saya dalam mengerjakan tugas itu hanya 50% dalam mengerjakan tugasnya. Setiap kelas itu seperti itu, Pak. Oh, jadi menurut Ibu Ari, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Begini Pak, saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya dalam pembelajaran. Pak Rudi, Pak Iis, silakan sudah jadi. Menurut Ibu Ari, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Ari? Kira-kira gimana? Siswa menurut saya kurangnya antusias itu kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan-depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau berperan aktif dalam berbicara pada pembelajaran saya, sepertinya Pak. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu Yang menurut atas, Bapak, yang atas salah. Menurut saya. menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang Bu asik, Iis, Bu Hina, silakan sudah. tidak Wah, monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Pak, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking juga ya, Pak, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks, Pak, yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar seperti video yang berada di aplikasi atau artikel blog atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube misalkan atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi memang senang gitu saat pembelajaran dan mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan-laporan yang lainnya seperti berbentuk digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kalau mengenai komitmen, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, seperti kita yang menuju ke penghambaan kepada murid gitu ya, menghamba kepada murid gitu. Wah, bagus sekali. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua belajar lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Aduh, terima kasih ya Pak Njen atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirundukan oleh murid-murid kita semua. Amin. Amin. Semangat ya, Putri. Semoga minat murid semakin besar ya, tidak ada kendala lagi. Ya, Semangat terus terima ya, Bu Adi. kasih. Terima kasih Pak Njen. Ya, sama-sama. Udah berapa menit tuh, Bu? 10 menitan ya, 10 menit, 8 menit. Terlalu cepat kita ya Pak mulainya. Ya, kita lanjut aja. Agak Sebagai panjang soalnya ya Pak. Yang kedua. Berarti saya kuncinya ya. Ya, siap. Sebentar Pak. Oke. Ini kegiatan yang kedua, dilanjutkan latihan atau mempraktikkan secara nyata tentang coaching ya. Ini saya menjadi coachnya dan Ibu Ari menjadi coachnya, seperti itu. Selamat siang Ibu Ari. Selamat siang juga. Apa kabar Bapak hari ini? Saya harap Bapak dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi di saat-saat pancaroba seperti ini. Ya. Terima kasih Ibu, saya dalam keadaan sehat selalu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Anakku kira-kira apa, Bapak, maaf, ada apa keberatan jika siang hari ini kita bisa berbicara? Ada yang apa yang ingin Bapak sampaikan atau apa yang ingin Bapak bicarakan? Oh begitu Bu, kebetulan saya masih di sekolah dan ada juga yang saya mau sampaikan ke Ibu. Oke, baik kalau begitu. Mari kita ke ruangan Pak, supaya ngobrolnya agak santai. Siap Bu, terima kasih. Oke Bapak, ini saya lihat Bapak rupanya kurang tenang ya Pak di sekolah. Kalau ada masalah coba sampaikan Pak, atau sampaikan saja ke yang lainnya boleh. Iya Bu, memang saya ada masalah sedikit. Terima kasih Bu sudah menanyakan kepada saya sehingga saya lebih tenang. Jadi menurut Bapak, apa masalah yang Bapak hadapi dan kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi masalah
tersebut. Baik Bu, sebenarnya saya malu menceritakan masalah ini, tetapi baiklah Bu, saya akan menceritakan supaya saya lebih nyaman lagi di sekolah. Oke, baik. Ceritakan masalahmu. Pak, jangan khawatir, Pak. Juga orang tua di sekolah. Saya juga sebagai rekan kerja Bapak di sekolah. Jadi tidak perlu malu untuk ceritakan masalahnya. Baik Bu, saya kurang nyaman dengan rekan saya gitu. Oh, oke Pak. Yang membuat Bapak tidak nyaman dengan rekannya seperti apa, Pak? Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Ibu guru karena tidak mengikuti apa ya, seperti kayak ini terus teman-teman yang lain, tetapi saya tidak ikut akhir-akhir ini. Guru pun selalu menyindir saya setiap kali pertemuan, tidak ikut dalam rapat, dan saya lihat juga guru atau rekan saya memberikan istilahnya mungkin karena tidak ikut ya Bu, sedangkan teman-teman yang lain saya mendapatkan istilahnya perlakuan yang beda. Seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Pak. Yang membuat Bapak tidak ikut kemungkinan Bapak ada kesibukan lain mungkin ya, Pak, ya? Betul Bu. Begini Iya. Bu, saya kurang percaya diri kalau kumpul-kumpul tuh. Jadi sedangkan teman-teman yang lain selalu lengkap seperti itu. Nah, masalah dalam ketidakhadiran atau tentang sosialisasi ya Pak ya. Jadi yang sudah Sosialisasi. memberitahukan, terima kasih Bapak sudah memberitahukan ya Pak masalah ini. Nah, untuk selanjutnya apakah hal ini sudah didiskusikan Pak atau belum? Untuk Ibu, saya pernah sampaikan, namun kadang istilahnya gimana ya, suka tidak ditanggapi gitu Bu. Oh begitu. Sebaiknya Bapak memberitahukan Pak, solusinya akan seperti apa nanti kepada rekan-rekan kerja Bapak. Rencananya harus seperti apa. Contohnya misalkan Bapak berpendapat kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih Ibu sarannya. Rencana saya nanti sebelum pulang tugas ini supaya saya istilahnya maulah izin atau secara langsung ke rekan saya itu. Seperti itu Bu. Gitu Pak. Nah, ini saya suka dari Bapak. Bapak seringkali ada keputusan-keputusan yang mengarah ke hal yang lebih baik. Ayo Pak, kita ke perpustakaan untuk meminta izin atau ke kepala sekolah meminta izin untuk berpendapat hal-hal yang lainnya ketika kita tidak bisa menghadiri ataupun ada kesibukan yang lain sehingga tidak bisa menghadiri rapat-rapat atau acara-acara yang lain yang di mana acara tersebut ada sekumpulan guru-guru rekan-rekan sejawat yang lainnya. Siap Ibu, terima kasih atas masukan sarannya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang dan ada semangat baru untuk istilahnya bersosialisasi dengan rekan-rekan seperti itu. Iya, terima kasih juga Bapak. Bapak tetap semangat ya Pak. Bapak hebat sekali tentang kesosialisasian di sekolah Bapak. Terima kasih Bu, selamat siang, sampai jumpa besok di tugas berikutnya. Oke, terima kasih Bapak, sampai jumpa juga, sukses selalu. Terima kasih Bu atas waktunya, luar biasa tadi kita sudah mempraktikkan
kucing ini dan alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat dari waktu sepertinya kurang ini ya Bu, kurang banyak ya? Atau gimana tuh? Iya. Kalau waktu yang kemarin kalau secara langsung tanpa narasi kita waktunya agak lebih panjang ya Pak. Iya ya, kalau jadi maksudnya kalau ini kan sudah Disesuaikan dengan ya, alur Tirta. sudah disesuaikan, terus istilahnya narasinya juga kan sudah ada, jadi kan kita seolah-olah membaca seperti itu ya. Jadi Iya. kemungkinan bisa dari terlalu cepat membaca, terus diskusinya kurang melebar karena melihat patokan gitu mungkin ya Bu? Bisa jadi Pak. Bu, ini rekamannya nanti di-upload di tugas kita ya? Iya, rekaman akan disimpan dalam folder rekaman Meet Fasilitator PGP di Google Drive. Oh Oke, iya. berarti ini tersimpan di Ibu Fasil. Siap. Udah selesai Bu kita, alhamdulillah ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ini berhenti merekam atau bagaimana Pak kita? Jangan dulu aja atau gimana? Jangan dulu. Kita ya. Iya, kita tinggal berapa? 3 menit lagi lebih ya? Tadi mulai jam berapa kita? 13.10. 13.10. Berarti 10 menitan ya Bu? 10 menitan. Jadi kira-kira alur Tirta itu seperti itu ya Bu, jadi menyelesaikan ya lebih terkenalnya mungkin sharing ya Bu, sharing diskusi Iya. gitu. Sharing tanpa kita memotong pembicaraan kunci gitu. Jadi kita fokus untuk mendengarkan. Iya, terus sebenarnya untuk mendengarkan dan iya, sebenarnya kita model hal-hal seperti ini kan mungkin sering dilakukan ya Bu, ketika diskusi, ketika sharing, ngobrol gitu iya, ya. Iya, secara tidak langsung kita pernah mempraktikannya cuma tidak tahu labelnya gitu, namanya. Seperti itu ya, Betul, Pak? Bu. Betul. Alhamdulillah Jadi ada materinya jadi lebih jelas lagi gitu. Ada iya, kesalahan-kesalahan jadi bisa diperbaiki lagi. betul Bu. Jadi semakin terarah, semakin jelas gitu alurnya gitu. Bu, nanti kita tuh ada semacam diskusi secara buat di tugas gitu, Bu, buat di tugas aksi nyata atau gimana ya? Kayaknya. Oh, kita harus praktek juga sama yang lain kayak kemungkinan ya buat di aksi nyata. Ini kan untuk di Rukol ya. Ini boleh kelompok, katanya boleh beda kelompok, katanya. Yang penting guru penggerak katanya sih. Oh, guru penggerak gitu. Satu kecamatan juga bisa berarti ya. Yang penting CGP. Iya, betul. Oh.
setelah ini tuh kita upload berarti ya Bu? Iya, nanti setelah Ibu Fasil kirim ya. Apa ini udah berhentikan aja dulu ya? Diberhenti aja ya? Boleh Jangan. Bu, berhentikan aja. Berhentikan saja. Nanti waktunya kurang. Aduh, ini nggak kelihatan. Apa namanya? Baterainya mau habis.